Itu ada mikrofon satu lagi. Iya, terus. Selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih untuk kehadiran kalian pada pagi hari ini. Jadi kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita untuk pelajaran fisika di pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu kita memulainya dengan berdoa. Maka di sini Bapak minta salah satu untuk maju ke depan memimpin doa. Ya, langsung. Silakan, Bu Sindra. Sindra. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Sindra, silahkan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, maka kita coba ice breaking terlebih dahulu supaya semuanya lebih semangat. Mau? Ya, baik. Kalau mau, Bapak minta supaya semuanya berdiri. Ya, baik. Nah, jadi ice breakingnya adalah ikuti kata saya. Ya, jadi cluenya tadi adalah ikuti kata saya. Kalau saya berkata, misalkan Pak Yayan berkata pegang hidung, maka harus pegang hidung. Kalau tidak ada saya suruh atau tidak ada kata kalimat Pak Yayan berkata, maka jangan dilakukan. Oke, baik. Sekarang duduk. Oke, sudah mulai paham. Oke, saya berkata pegang hidung. Turunkan. Baik. Nah, sekarang sudah betul nggak? Nah, masih pegang. Oke, masih clue ya dulu. Sekali lagi. Baik. Kita ulang. Oke, saya berkata silakan duduk. Saya berkata angkat tangan kanan. Saya berkata turunkan tangan kanan. Saya berkata angkat tangan kiri. Turunkan tangan kiri. Oke. Yang sudah salah silakan tetap diam seperti itu. Oke, baik. Silakan turunkan dulu semuanya. Turunkan. Apakah semuanya benar? Masih. Kurang konsentrasi. Nah, kalau kalian sendiri masih kurang konsentrasi gimana? Kita kegiatan berikutnya nih. Oke, ya kita pemanasan lagi. Baik. Semuanya dimulai dari awal. Oke, baik. Saya berkata angkat tangan kiri. Saya berkata turunkan tangan kiri. Saya berkata angkat tangan kanan. Turunkan tangan kanan. Oke, yang salah tetap salah. Oke, saya berkata angkat tangan kiri, turunkan tangan kanan.
Yang salah langsung turun. Baik. Saya berkata turunkan kedua tangan. Ya, tepuk tangan dulu. Ayo, konsentrasi, tetap konsentrasi. Lakukan setelah saya katakan. Oke. Ya, oke, baik. Saya berkata tepuk tangan semuanya. Ya, saya berkata permainan selesai. Oke, baik. Berarti semuanya sudah semangat untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, jadi sebelum kita memulai lagi untuk masuk ke materi, Bapak minta supaya kalian mengatur posisi duduknya supaya siap mengikuti pembelajaran. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, baik sampah ataupun buku-buku yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita, khususnya fisika, bisa dimasukkan ke kelas, dimasukkan ke dalam kelas. Dan kalau sampah silakan dibuang. Oke, ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Apa? Oke, ya. Menjaga kebersihan kelas satu. Lalu jangan ribut saat guru menjelaskan. Mendengarkan ketika orang lain sedang berbicara. Nah, jadi kesepakatan kelas itu yang kita gunakan. Karena kesepakatan berarti sama-sama melaksanakannya. Baik. Nah, sekarang kita akan memasuki materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang gerak parabola. Nah, Bapak mau bertanya lagi terkait materi kita pada pertemuan sebelumnya. Bapak mau tanya, apa yang dimaksud dengan gerak parabola? Yang jatuh melengkung. Nah, di sini Bapak minta salah satu siswa, ada yang mau maju ke depan untuk melakukan demonstrasi? Oh ya, Jessica, silakan maju ke depan. Nah, tepuk tangan dulu untuk Jessica. Baik. Nah, sekarang Jessica pegang posisinya di situ. Oh iya, kesepakatan kelas kita menggunakan seragam sesuai ketentuan sekolah. Nah, sekarang Bapak minta salah satu siswa lagi. Siapa? Ya, baik Bu Fajar. Nah, sekarang coba Jessica melemparkan benda itu ke Fajar. Oke, sekarang coba Fajar lempar tinggi. Jangan terlalu tinggi. Ya, baik, tidak apa. Nah, oke, tepuk tangan dulu untuk Fajar dan Jessica. Boleh, silakan duduk. Enggak apa-apa, nanti aja biarkan aja. Nggak akan hilang kemana-mana. Terima kasih Jessica. Nah, kalau tadi kalian melihat bentuk lintasan ketika benda itu dilempar, bentuknya apa? Melengkung apa? Lurus. Lurus itu seperti apa? Rata. Kalau tadi rata atau tidak? Tidak. Nah, kalau tidak rata, berarti bisa dikatakan melengkung. Nah, bentuk lintasan yang melengkung seperti materi kita pada pertemuan sebelumnya itu disebut sebagai lintasan parabola. Ya, jadi supaya kita mengingat kembali bahwa lintasan parabola berarti bentuknya melengkung. Nah, ternyata kalian sebagian besar masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah,
sekarang kita akan melanjutkan materi kemarin, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait hubungan antara kecepatan awal benda dengan jarak maksimum, kemudian hubungan antara kecepatan awal benda dengan tinggi maksimum. Ya, jadi ada jarak maksimum dan tinggi maksimum. Nah, sebelum kita memulai, bagaimana cara memulainya? Sebentar. Sudah tidak ada videonya. Oke, kita melihat sebentar. Nah, kita perhatikan sebentar video tentang atletik lempar lebih. We've just seen the moderator in stadium here, the presenter, run 90 meters to give the people a 93. Nah, sekarang di sini kalian perhatikan dulu bagaimana seorang atletik itu atlet melempar lebih. Sedang melihat? Nah, baik, sekarang Bapak mau bertanya dulu ke Bu Jumila. Bu Jumila. Jamila. Iya, baik, Bapak mau bertanya. Dari video tadi, apa yang kamu perhatikan? Pertama, atlet melakukan pemanasan terlebih dahulu, baru melempar Oke. belakangnya melengkung. Oh ya, baik. Jadi video tadi bercerita tentang yang melakukan pemanasan, kemudian melempar lebih. Cek ya. Nah, lalu ada lagi? Boleh nih? Iya, baik. Nah, sekarang lagi. Kali ini Bapak mau bertanya, apa tujuan dari lomba lempar lebih? Apa? Apa dia Citra? Oh, berarti tujuannya adalah supaya lemparannya yang paling jauh. Nah, kata kuncinya yang paling jauh. Nah, maka di sini Bapak mau bertanya, supaya lemparannya makin jauh, apa yang dilakukan oleh atletik tersebut? Kalau dari video tadi, apa? Lari, terus dengan kekuatan, lengkungannya. Sebentar, satu-satu. Ingat, kesepakatan kelas kita apa? Nah, yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Ya, kita ingat kembali.
melempar dengan sekuat-kuatnya. Terus ya, melemparkan ke atas dulu. Ya, melempar ke arah atas. Ya, kalau ke bawah kan langsung jatuh. Betul sekali, Ibu. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, jadi dari video tadi kita lihat supaya lemparannya makin jauh, dia ancang-ancang sambil berlari. Setelah itu melempar ke arah atas dengan kekuatan maksimal. Nah, sekarang kita kembali ke materi kita. Nah, kita kembali lagi mengingat tentang tujuan pembelajaran kita. Kalau kita melihat kembali, tujuan pembelajaran kita yaitu menghubungkan, menganalisis hubungan antara kecepatan awal dengan jarak maksimum, kemudian menganalisis hubungan antara kecepatan awal dengan tinggi maksimum. Nah, kalau kita lihat di video tadi, atlet itu melempar kuat-kuat supaya kecepatannya makin tinggi, makin maksimal. Nah, kalau atlet dia menggunakan itu. Sekarang kita sebagai siswa itu mencoba, benarkah yang dilakukan atlet itu, atau ternyata salah video tadi. Supaya makin jauh, jangan lempar kuat-kuat, tapi lempar lemah saja. Nah, maka dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan percobaan. Nah, di sini Bapak telah membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini Bapak bukan dalam bentuk acak, tapi sudah ditentukan berdasarkan kegiatan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Maka untuk itu langsung saja, karena posisi duduknya sudah sesuai. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ya, jadi posisi duduknya sudah sesuai dengan kelompok tersebut. Nah, maka di sini Bapak telah menyiapkan LKPD. Jadi silahkan ini nanti masing-masing kelompok untuk mengerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Ya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan dulu LKPD-nya. Nah, di bagian awal silakan kalian isikan sesuai anggota kelompok masing-masing. Kemudian di sini Bapak telah menyiapkan beberapa materi. Jadi kalian bisa scan dulu di bagian awal. Nah, nanti di sini ada beberapa bentuk materi. Ada yang dalam bentuk slide PowerPoint, kemudian dalam e-book atau buku elektronik, dan video. Jadi kalian bisa mengacu pada materi-materi tersebut untuk membantu kalian menyelesaikan kegiatan pembelajaran kalian pada hari ini. Nah, selanjutnya di sini Bapak telah menyiapkan alat-alat dan langkah pembelajaran kita. Silakan kalian sesuaikan peralatannya dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Nah, jadi di sini Bapak membagi kelompok kalian jadi 3. Yang pertama nanti untuk kelompok 1, kalian bisa mengerjakannya nanti secara mandiri. Apabila ada yang merasa kesulitan, bisa langsung bertanya dengan Bapak. Nah, untuk yang kelompok 2, kalian juga langsung aja nanti mengerjakan sesuai ketentuan
ketentuan di LKPD. Namun kalau kalian merasa kesulitan, bisa nanti kolaborasi atau bertanya dengan kelompok 1. Jadi kelompok 1 nanti juga sambil membantu kelompok 2 ya, ketika mengalami kesulitan. Nah, untuk kelompok 3 nanti selama kegiatan akan Bapak arahkan. Ya. Oke, baik. Sampai saat ini ada yang ditanyakan? Oh, sudah mengerti? Baik, dari kelompok 2 mengerti? Oke, kelompok 3. Baik, kalau begitu silakan kalian mengerjakan sesuai instruksi di LKPD-nya. Waktu penyelesaian sekitar 30 menit ya. Baik. Masing-masing kelompok, tolong ketua kelompoknya untuk menjaga masing-masing ya. Kita kesepakatan semua kita. Baik. Nah, sebelum memulai baik, sekarang silakan kelompok 1 terlebih dahulu memperkenalkan anggotanya. Ya, dari Fajar dulu. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan hasil diskusi kami pada pagi ini. Nama saya Sesia Mira. Saya pada Kaliana. Saya Zaukia Bibati. Saya Jessica. Saya Manis Marsi. Ya, baik. Nah, sekarang yang lain lihat kesepakatan kelas kita. Yang lain berbicara, yang lain mendengarkan. Maka di sini kalian coba untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Nah, mungkin di sini kelompok 1 mau coba mendemonstrasikan percobaan mereka tadi. Oke. Oh, ini dia mereka belajar keluar. Nah, mungkin diperbesar. Ya, coba kecepatannya 6 meter per second. Oke. Oh, ini meriah.
Bukannya tadi kalian melakukan percobaan ini? Ya. Nah, itu lalu coba kecepatan ditambah. Ditambah lagi. Ya, baik. Nah, sekarang silakan dari kelompok 1 mempresentasikannya sesuai yang dibuat dalam RKPD tadi. Ya, mungkin. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apakah perubahan kecepatan awal benda mempengaruhi lintasan benda? Iya, mempengaruhi. Kemudian yang bagian B, apakah perubahan kecepatan awal benda mempengaruhi jarak terjauh benda? Iya, mempengaruhi. Kemudian yang C, apakah perubahan kecepatan awal benda mempengaruhi titik tertinggi yang dicapai? Iya, makin besar kecepatan awal, maka titik tertingginya semakin tinggi. Bagian D, apakah perubahan kecepatan awal benda mempengaruhi waktu jatuh benda? Iya, perubahan kecepatan awal benda mempengaruhi waktu jatuh benda. Demikian hasil dari presentasi dari kelompok 1. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, baik. Di sini Bapak memberikan kesempatan untuk kalian yang tidak presentasi untuk bertanya atau memberikan tanggapan dari hasil presentasi kelompok 1. Ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Oh, sudah paham. Baik, kalau begitu kita tepuk tangan lagi untuk kelompok 1 dan silakan kelompok 1 bisa duduk ke kelas dan duduk ke kursi masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk kali ini cukup kelompok 1 dulu yang presentasi, dan Bapak tadi sudah melihat bahwa hasil pekerjaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 sama juga, hanya bentuknya yang berbeda. Nah, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, sekarang kalau kita mengingat kembali hasil kegiatan kita dengan materi atau pembahasan di awal tadi, Bapak mau bertanya, apakah tujuan dari atlet tadi melempar kuat-kuat itu supaya makin jauh? Alasannya apa? Ya, kalau kita ngomong tadi inisial itu kecepatan awal, ada hubungannya nggak antara kecepatan awal dengan jarak maksimum? Ada? Yo. Titik terjauh tadi di LKPD tadi kalian jawab kan ada? Ya, ternyata tadi ada hubungannya kan? Makin cepat, makin besar kecepatan awal, berarti jarak jangkauannya makin jauh. Berarti tujuannya atlet tadi itu melempar kuat-kuat supaya kecepatan awalnya juga semakin besar. Jadi kalau kalian misalkan lagi main bola kasti, supaya lemparannya makin jauh, yang kalian lakukan apa? Supaya makin jauh, ya. Cara supaya kecepatan awalnya makin besar, lemparnya harus dengan kekuatan, ya. Nah, itulah kenapa atlet itu berlatih, ada pemanasannya supaya dia dapat melempar dengan kuat. Nah, baik. Di sini Bapak melihat bahwa
kalian sudah bisa memahami materi pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian. Dari kegiatan kita hari ini, apa hal menarik yang kalian peroleh? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Oh, Fajar. Oke, baik. Nah, kalau hal menarik selama pembelajaran yang kalian dapatkan, apakah ada? Oh, menyenangkan. Ya, kita lihat kembali kesepakatan kelas kita. Ketika ada yang berbicara, yang lain silakan. Ya, ini siapa? Linda? Ya. Apa tadi hal menariknya? Oh, suka SD King. Tadi menang atau kalah? Oh, kan kalah semua ya tadi. Yang lain ada? Ya. Iya, ya tadi dari kelompok 1 mereka presentasinya menggunakan apa? Video dan PowerPoint. Nah, baik. Sekarang Bapak akan memberikan kepada kalian penilaian rekan sejawat. Jadi tadi kalian kan bekerja dalam kelompok. Nah, silakan kalian memberi penilaian untuk teman-teman kalian dalam satu kelompok itu. Nah, jadi lembarnya itu tadi ada di belakang LKPD. Ini bisa dijawab, kita jawab satu-satu. Ya. Baik, kalau sudah silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Kenapa? Mau istirahat? Sebentar lagi. Baik. Nah, karena waktunya sudah habis dan sebentar lagi istirahat, maka dengan ini kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita sampaikan pada saat ini. Kita bertemu lagi pada kegiatan berikutnya masih dengan gerak parabola. Baik, kalau begitu selamat pagi. Ya, terima kasih kepada Pak Yaya yang sudah melakukan simulasi. Tepuk tangan sekali lagi buat Yaya. Luar biasa. Sekarang waktunya observer memberikan pertanyaan. Jadi di sini ada 2 observer yang akan bergantian nanti memberikan pertanyaan kepada Pak Yaya sebagai guru atau simulator. Dan setelah ini kita semua nanti melakukan namanya refleksi bersama-sama. Untuk yang sebagai murid nanti ada refleksi. Ya, silakan siapa duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yayan. Terima kasih sudah melakukan simulasi pembelajaran yang sangat menyenangkan sekali. Terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan tadi, saya boleh bertanya ya Pak. Dalam aspek tujuan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang Bapak tentukan dalam pembelajaran tadi? Baik, terkait aspek tujuan. Jadi di sini yang pertama itu saya mau meningkatkan keterampilan siswa dulu terlebih dahulu, kemudian juga meningkatkan kemampuan kognitif mereka terkait materi gerak parabola. Maka dalam hal ini, maka dalam kegiatan pembelajaran itu saya berfokus pada model problem based learning. Jadi memberikan suatu kasus kepada mereka terkait materi gerak parabola, kemudian mereka melakukan suatu percobaan untuk membuktikan
atau menjawab kasus tersebut. Maka di sini saya berusaha untuk meningkatkan daya berpikir kritis mereka dan keterampilan mereka. Pelajaran Terima kasih. Di sini Pak, kalau boleh Bapak ceritakan bagaimana tentang profil murid yang Bapak ajarkan dan apa saja Tuhan belajar murid Bapak yang ada di kelas yang berhasil Bapak petakan, dan juga bagaimana Bapak merespon kebutuhan belajar murid Bapak tersebut. baik. Jadi saya mengelompokkan siswa itu atau profil belajar mereka itu dari hasil pertemuan sebelumnya. Jadi dari situ saya dapatkan ada 3 kelompok secara garis besar. Yang pertama itu mereka yang sudah memahami karakteristik gerak parabola beserta besaran fisis pada materi gerak parabola. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka sudah memahami juga karakteristik gerak parabola, namun belum dapat menghubungkan dengan besaran fisisnya. Nah, sedangkan kelompok ketiga itu mereka yang sama sekali atau kurang lebih belum memahami karakteristik gerak parabola dan besaran fisisnya. Berdasarkan 3 kelompok itu. Selanjutnya Bapak, lingkungan belajar seperti apa yang Bapak rancang, dan apa alasan Bapak merancang lingkungan belajar yang seperti Bapak sampaikan tadi? Terkait lingkungan belajar, jadi di sini saya rancang itu yang pertama adalah nyaman dan aman. Kemudian saya juga berusaha supaya lingkungan tersebut dapat membantu mereka untuk lebih semangat dalam belajar, tidak terganggu dengan hal yang lain, dan dapat juga berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Di sini juga saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara Bapak mengelola kelas yang Bapak ajar, dan menurut Bapak bagaimana manajemen kelas yang Bapak lakukan tadi sudah efektif dan kenapa? Yang pertama itu tentu saya mengingatkan dulu kepada mereka terkait kesepakatan kelas yang dibuat. Nah, jadi acuannya adalah ketika mereka juga memahami kesepakatan kelas yang telah dibuat, maka mereka dapat melakukannya. Jadi setiap ada terjadi peristiwa yang mungkin tidak atau membuat proses pembelajaran itu agak kacau, maka saya kembali mengingatkan kesepakatan kelas. Dan kedua, saya juga merancang dan membuat persiapan terlebih dahulu, baik dari bahan ataupun tahapan kegiatan pembelajaran, sehingga baik saya ataupun siswa dapat mengikuti alur pembelajaran dengan baik. Terus yang ketiga, saya menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang mudah dipahami agar mereka juga ketika proses pembelajaran tahu apa yang harus dilakukan. Baik Bapak, ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana Bapak menilai murid pada saat pembelajaran Bapak tadi, dan aspek apa saja yang Bapak nilai? Baik, untuk menilai murid tadi, jadi saya sudah menyiapkan beberapa instrumen penilaian, khususnya di sini penilaian dari kognitif mereka, psikomotorik, dan juga afektif. Jadi untuk penilaian kognitif saya mengacu pada LKPD yang telah mereka buat. Hasil dari LKPD itu menggambarkan kemampuan mereka dalam memahami materi hari ini. Kemudian penilaian psikomotorik tadi melalui percobaan, demonstrasi juga melalui simulasi komputer tadi.
dan juga dalam presentasi mereka. Nah, ini juga nanti dalam bentuk hasil produk mereka, dan penilaian afektif terkait sikap ada instrumen yang saya lakukan sendiri. Jadi saya mengobservasi mereka selama kegiatan pembelajaran, dan juga dari mereka juga memberikan penilaian tentang sejawat. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih buat Kak Yayan yang sudah menjawab semua pertanyaan dengan baik ya. Terima kasih kepada observer, kepada murid juga yang sudah berpartisipasi. Artinya simulasi ini luar biasa karena apa yang disampaikan Kak Yayan itu hasil dari pembelajaran kita selama ini. Dari pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. Sekarang tugas ibu-ibu semua sudah selesai ya, jadi siswa sudah selesai, simulasi kita sudah selesai. Tepuk tangan dulu buat semua kita. Iya. Itu lembar yang saya bagikan. Observer gak usah ikut biar siswa aja, lelah mereka sudah. Buat ibu-ibu semua yang tadi statusnya sebagai siswa, tulis nama, terus tuliskan refleksi pribadi. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, yang tadi ada bilang menyenangkan, iya kan? Asik, sesuai kebutuhan, tulis saja sesuai dengan yang ibu-ibu rasakan ya, alami, dapatkan hari ini. Jadi bebas, mau banyak sampai 2 lembar juga bisa, tuliskan. Waktunya saya kasih 15 menit. Terima kasih. Ya silakan kalau mau kembali kita pak dulu gandengan silakan ya. Nulis refleksi itu nanti jadi produk kita. Ya kembali ke kos ya.